Seorang murid diketahui dekat sama gurunya di sekolah, hingga hal tersebut menjadi perbincangan banyak siswa-siswi lainnya. Hingga suatu hari murid itu dikabarkan meninggal dunia. Lantas, siapa yang melakukannya? Ya, film dengan judul Trial by Fire yang dirilis pada tahun 1995 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Suatu hari di sebuah perumahan ada seorang pemuda yang masih bersekolah SMA. Namun kala itu dia tampak galau dan kamarnya pun berantakan. Lalu, terdengar kabar kalau pemuda itu meninggal dunia di kamarnya sendiri dengan cara bundir. Lantas, apa yang terjadi? Teman-temannya pun pada berdatangan. Salah satu guru mereka juga hadir di sana bernama Paulette. Ya, Paulette adalah guru yang cantik dan masih fresh. Bahkan diketahui Paulette ini guru yang dekat sama murid-muridnya. Kabar yang beredar kalau Paulette ini ternyata punya kedekatan yang lebih intim dengan pemuda yang bundir tadi. Namanya adalah Kip. Jadi semua tuduhan itu mengarah pada Paulette. Bahkan di koran pun Paulette dituduh bermain dengan Kip. Apakah itu benar? Semasa hidupnya Kip memang suka bercanda, bahkan dengan Paulette pun. Kip orangnya energik dan supel. Maka dari itu banyak yang merasa kehilangan. Paulette akan menjalani sidang tentang kasus ini. Jadi dia butuh pengacara dan yang ia pilih bernama Owen, seorang pengacara yang terkenal dengan reputasinya. Sementara itu dari pihak Kip juga menghadirkan pengacara yang tidak lain adalah temannya Owen. Tidak hanya di sekolah, di luar sekolah pun Paulette disenangi banyak murid-muridnya. Hal itu terlihat ketika salah satu tetangga Paulette yang ingin berbicara dengannya masalah sekolah. Namun dia dilarang sama ibunya karena takut Paulette akan memberikan dampak yang buruk. Beruntung, ada suaminya yang bernama Roger membela Paulette. Dari awal, Roger ini memang tidak setuju istrinya menjadi seorang guru, tapi Paulette senang. Ya, meskipun banyak murid-murid yang senang dengan Paulette, namun orang tua mereka tidak. Bahkan semenjak kejadian itu, banyak orang tua yang melarang anaknya berkomunikasi dengan Paulette di luar sekolah. Salah satunya adalah Patsy. Pesona Paulette dalam mengajar memang patut diacungi jempol. Hal itu membuat Owen jadi terkesima. Dia yakin kalau Paulette ini tidak bersalah. Sidang pertama akhirnya digelar. Ibunya Kip yang pertama membuka kasus ini. Dia tahu kalau sang anak dekat dengan gurunya itu. Makanya dia yakin kalau Paulette ini pasti terlibat. Lalu yang kedua adalah teman-temannya Kip. Pernah suatu malam mereka ingin mengajak Kip bermain. Mereka mengintip Kip dari jendela kecil dan ternyata mereka melihat Kip lagi adu mekanik. Mereka menuduh kalau itu pasti adalah Paulette. Kesaksian ini tentu saja akan memberatkan Paulette di persidangan. Keesokan harinya, Patsy dipanggil memberikan kesaksian. Tapi di sini ia berbeda. Padahal di awal dia mendukung Paulette. Tapi entah kenapa dia berbalik menyalahkan gurunya itu. Apakah ada yang mengintimidasinya? Dan orang yang terakhir memberikan kesaksian adalah Paulette itu sendiri. Jadi dia memang mengaku dekat dengan Kip. Namun bukan dia yang memulai, selalu Kip. Suatu hari dia melihat Kip sedang tidak akur dengan temannya. Bahkan dia mendapatkan bulian. Kip curhat padanya. Paulette mencoba memberikan nasihat dan semangat. Lalu beberapa hari kemudian Kip dikabarkan meninggal. Paulette didesak oleh pihak penuntut kalau kedekatan intim antara guru dan murid tidak diperbolehkan. Namun Paulette membela dirinya. Bukankah tugas guru memang harus dekat dengan muridnya? Bagaimana caranya membimbing mereka jika tidak ada kedekatan atau komunikasi yang baik? Pengacara dari pihak penuntut menyimpulkan kalau Paulette bersalah atas tindakannya dan menyebabkan kematian Kip. Namun Owen berbicara dengan lembut pada hakim pendengar. Paulette adalah cerminan seorang guru yang baik dan berdedikasi untuk murid-muridnya demi pendidikan. Atas sidang kali ini, ibunya Kip sangat yakin kalau Paulette akan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ternyata hakim pendengar berkata lain. Paulette dinyatakan tidak bersalah karena dia tidak terbukti melakukan tindakan yang membuat Kip bundir. Kip meninggal atas keinginannya sendiri. Mungkin dia tidak tahan bulian dari temannya. Ya, semenjak itu Paulette dikabarkan memiliki 2 orang anak dan dia kini belajar tentang hukum. Dan semenjak itu juga, Paulette tidak pernah lagi mengajar. Sekedar informasi, kalau film ini berdasarkan kisah nyata. Ya, itulah tadi alur cerita film Trial by Fire. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.